Kamu suka hiking, tapi males camping. Entah itu karena alasan gak kuat bawaan berat, ataupun gak diizinin orang tua gitu. Ataupun ya karena males aja. Pengen tektok, cuma takut kehujanan. Bawa flashlight aja. Kita bikin top 10. Selain bobotnya yang ringan, kecil, mudah dibawa, bikinnya simple lagi. Gak bisa bikin. Gimana caranya? Mari kita coba. Di sini ada flysheet 3x3. Terus di sini ada sekitar 9 pasak sama tali 3 tali. Secukupnya lah. Secukupnya kalian aja gitu. Kalau saya sih 3 tali. 3 tali, satu talinya sekitar satu depan lah. Oke, langsung kita keluarkan. Di sini ada flysheetnya. Kita taruh dulu. Kita bentangkan dulu flysheetnya. Nah, di sini kan ada jahitan tuh di tengahnya. Mana ya jahitannya? Nah, ini ada jahitan di tengahnya. Pastikan jahitan ini membentang dari muka ke belakang, bukan dari kiri ke kanan ya guys ya. Oke, langsung aja kita bentangkan. Nah, itu. Setelah selesai dibentangkan, lanjut kita pasak. Di belakang ini kan ada 5 loop. Jadi bukan di ujung, bukan juga di tengah, tapi di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah antara tengah dan ujung. Jadi kita pasak aja langsung 2 di belakang. Lanjut sebelahnya. Setelah itu kita pasak bagian sampingnya. Jangan di ujung, bukan di ujung ya. Cuma di samping ujung, samping kiri yang kedua setelah ujung. Lanjut kita pasak. Sebelahnya juga. Langsung aja kita pasak. Nah, untuk ujungnya ini bisa ditaruh ke dalam, bisa dibentangkan di luar, dipasak lagi bisa juga. Kalau saya sih lebih memilih dibentangkan di luar ya. Habis itu gimana? Habis itu untuk di depannya loop ujung di depan ini diratakan dengan pasak yang di belakang. Nah, gitu. Setelah sudah pas sama yang di belakang, langsung lanjut kita pasak. Samping kirinya sama juga ya. Kita sama ratakan sama pasak yang di belakang. Tarik dulu ujung kirinya. Langsung kita pasak. Kalau dirasa udah pas gitu. Udah selesai. Gini. Lanjut kita ambil tiangnya. Tiangnya kalian bisa pakai kayu kalau gak ada trekking pole. Kalau saya sih pakai trekking pole. Cuma kalau nggak ada trekking pole bisa pakai kayu.
Tapi pastikan kalau pakai kayu ujungnya itu tumpul, entah itu dilapisin sama kaos kaki ataupun plastik ataupun daun ataupun apa itu. Kita panjangin dulu trekking pole-nya. Kalau saya di sini pakainya sekitar ukuran 125 cm sih. Kalian bisa sesuaikan aja sih kalau untuk ketinggiannya. Karena ini udah tumpul kan trekking pole-nya. Jadi bisa langsung kita masukin aja. Lanjut kita masukin. Kalau masih kurang panjang bisa dipanjangin. Nah, udah pas. Oke. Setelah berdiri begini, lanjut apa? Lanjut kita pasak di samping kiri dan kanan, yang di tengah. Lanjut kita pasak supaya lebih kokoh. Dan setiap loopnya bisa kalian pasak ya, kalau kalian punya pasak yang lebih dari 9 gitu. Kalau saya sih untuk 2 yang ini nggak dipasak. Terus kita ambil tali untuk ngikat depannya. Kalau udah begini, lanjut kita ambil tali. Kalau talinya di sini secukupnya sih sebenarnya. Cuma kalau saya ukurannya sekitar 1 depa kali 3. Nah, untuk talinya dipasang di mana? Kalian pasang di 3 loop ini, loop di depan. Samping kiri ke kanan, ditariknya ke kiri dan ke kanan. Dan untuk pasak untuk loop yang di tengah itu dipasak ke depan. Simpel kan? Nah, gini. Nah, jadi talinya langsung diiketin aja ke pasak yang tadi. Di tengah, kiri dan kanan. Lanjut kita ikat sininya dulu. Nah, lepas. Nah, gitu. Lanjut tali terakhir bagian depan. Nah, bisa kalian pasin aja untuk depannya mau masak di mana gitu. Tadi kencangkan ya gini. Nah, udah jadi kan? Simple kan? Gak jauh beda gitu bikinnya sama tenda, sama masang tenda gitu. Kalau ini sih insya Allah aman dari angin badai ya.
dari hujan, dari angin. Kalau mau lebih aman lagi, ini dipasak juga, terus di belakang itu dipasak juga, dijamin aman. Kalau ini kira-kira muat sekitar 4 sampai 5 orang sih kalau duduk doang. Kalau rebahan sekitar 2 sampai 3 orang sih, enaknya 2. Cuma kalau 3 bisa. Cuma kayaknya agak maksa sih. Soalnya saya sini gak rebahan sih, soalnya kotor. Nah, kalau duduk kelihatan? Ya gini lah. Coba kita lihat posisi di dalam gimana. Nah, gini. Kalau kalian duduk doang, kayaknya 4 sampai 5 orang ini muat sih. Tapi kalau rebahan 2 sampai 3 orang sih, enaknya 2. Cuma kalau dipaksain bisa 3. Cuma menurut saya jangan sih. Karena bakal gerah yang jelas. Kalau kebanyakan orang. Kalau duduk doang bisa. Ini kan ada loop lagi tuh. Kalau mau lebih aman bisa dipasangin lagi loopnya, dipasak lagi. Kalau punya pasak yang lain ataupun ada punya kayu gitu buat masak. Ya udah itu aja. Sekian top 10 origami anti badai. Udah siap. Oke. Di sini kita lanjut membahas untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya dulu ya. Untuk kekurangannya mungkin pemasangannya agak lama. Dikarenakan terdiri dari banyak pasak, tali. Tapi gak selama itu sih. Gak jauh-jauh beda amat gitu sama pasang tenda. Terus kalau diriinnya itu mesti di tempat yang rata sih. Kalau gak rata, miring-miring gitu, kayaknya kayak gimana gitulah, gak bagus aja, bisa jadi aneh. Gak pernah sih saya diriin di tempat yang gak rata gitu. Terus apalagi ya, bisa komen deh. Untuk kelebihannya, space-nya lumayan gede. Kalau untuk duduk muat 4 sampai 5 orang. Kalau untuk rebahan 2 sampai 3 orang lah. Tapi bagusnya 2. Terus kelebihannya lagi, bentuknya estetik, ciamik, cakep gitu. Terus kelebihannya lagi, ini udah anti badai sih kayaknya. Karena bentuknya yang kayak piramid gini kan. Jadi angin itu lewat doang gitu. Terus karena flysheetnya juga anti angin, anti air, jadi aman lah. Tapi satu, kalau bisa, kalaupun ngedirinya itu di ruang terbuka, gak ada penghalang gitu kanan kiri muka belakang, diusahakan depannya top 10 ini jangan menghadap ke arah mata angin. Kalau bisa ngebelakangin gitu ataupun nyampingin, pokoknya jangan menghadap arah mata angin lah. Soalnya kan ini pintunya lumayan besar tuh. Kalau anginnya masuk ya bisa terbang sih kayaknya. Apalagi kalau pasak-pasaknya gak cukup kuat. Terus kalau mau lebih aman lagi, ini kan masih ada loop nih di depan, samping kiri, kanan, samping kiri. Terus itu di belakang. Habis itu di tengah-tengah atas itu masih ada loop
kalau punya tali lebih, pasak lebih, boleh dipasang supaya lebih tahan badai itu. Kayaknya itu aja sih. Kalau ada yang kurang boleh komen.